Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ayulinda Safitri, Tiara Natasha, Nabila Febriana, dan Devi Novitasari. Di sini, kami akan menjelaskan sedikit materi tentang multi-akad dalam Perikatan Islam. Sebelum menuju ke materi yang akan kami jelaskan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian multi-akad. Istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan konsep perjanjian atau akad adalah kata al-aqdu atau akad dan al-ahdu ataupun perjanjian. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan berlipat ganda. Akad dalam bahasa Arab berarti al-aqd, yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara terminologi fikih, akad ialah pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, multi-akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda ataupun akad yang banyak yang lebih dari satu. Beberapa pengertian murakab menurut ulama fikih. 1. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal atau satu nama. Dikatakan sebagai melakukan penggabungan tarkib. 2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian sebagai kebaikan dari sesuatu yang sederhana, tunggal atau basit yang tidak memiliki bagian-bagian. 3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Adapun istilah lain yang digunakan ahli fikih, yaitu 1. Al-ijtima, yang berarti terhimpun atau terkumpul lawan dari terpisah. 2. At-ta'adud, yang berarti berbilang dan bertambah. Ta'adud dalam terminologi adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya. Yang ketiga, at-tikrar, yang berarti berulang. Secara terminologi, al-tikrar diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah dilakukan. 4. At-takadul, secara bahasa berarti masuk. Masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan saling meliputi. At-takadul juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. 5. Al-ikhtilat, yang berarti terhimpun, terkumpul, takadul, dan melebur. Multi-akad mengandung arti seperti akad murakab, yaitu akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum satu akad. Adapun jenis-jenis multi-akad, Al-Imran membagi multi-akad dalam 5 jenis, yaitu 1. Akad bergantung ataupun akad bersyarat. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukum atau model pertukarannya, misalnya antara akad pertukaran dengan akad tabaru, antara akad tabaru dengan akad tabaru atau akad pertukaran. 2. Akad terkumpul atau al-uqud al-mujtami'ah adalah multi-akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad, seperti mudharabah mushtarakah atau mudharabah bilwadiyah. Al-uqud al-mujtami'ah dapat pula terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda. Misalnya, gabungan akad jual beli dan sewa. 3. Akad berlawanan atau al-uqud al-mutanakidah wa al-mutadadah wa al-mutanafiyah. Ketiga istilah ini memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. 4. Akad berbeda. Yang dimaksud dengan multi-akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa.
Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. 5. Akad sejenis adalah akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula berbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama ataupun berbeda. Adapun pro kontra multiakad dalam hukum ekonomi syariah. Sejumlah hadis, sekurang-kurangnya 3 buah hadis, secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan multiakad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan bai wasalaf, larangan bai'atain fi bai'ah, dan safkatain fi safkah. Selain ketiga hadis di atas, adapun larangan-larangan lainnya. Yang pertama, multiakad dilarang karena nas agama. Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan 3 bentuk multiakad yang dilarang secara lahiriah, menunjukkan larangan penggunaan multiakad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan bai wasalaf, larangan bai'atain fi bai'ah, dan safkatain fi safakah. 2. Multiakad sebagai hilah rabawiyah. Multiakad yang menjadi hilah rabawiyah dapat menjadi melalui kesepakatan jual beli inah atau sebaliknya, dan hilah riba fadl. Al-inah. Contoh inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga 100 secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga 80 secara tunai. B. Hilah riba fadl. Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah, misalnya 2 kilo beras, harta ribawi dengan sejumlah harga misalnya 10.000, dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak, misalnya 3 kilo ataupun lebih sedikit. 3. Multiakad menyebabkan jatuh ke riba. Setiap multiakad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukumnya asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang, menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh A. Multiakad antara akad salaf dan jual beli. B. Multiakad antara qarat dan hibah kepada pemberi pinjaman atau muqrid. 4. Multiakad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang ataupun berlawanan. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya, perhitungan untung rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan yang mulia. Larangan multiakad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh, tergabungnya antara akad menghibahkan dan sesuatu dan menjualnya. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.